kehilangan Ahlul Quran, kita kehilangan pejuang Quran, kita kehilangan orang dai yang ikhlas. Tidak perlu kita fikirkan kapan kita mati atau apa tanda-tanda. Tetapi yang perlu kita fikirkan, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Mempersiapkan diri menghadapi kematian. Selamat siang pemirsa, saya Kak Ros. Hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Dan hari ini kita awali perjumpaan kita di Pojok Rumpi untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kembali dirasakan oleh masyarakat Indonesia atas wafatnya seorang ulama yang dikenal dengan dakwahnya yang begitu sejuk, begitu lemah lembut, dan begitu damai. Syekh Ali Jaber meninggal dunia pagi tadi pukul 8.30 di usia 44 tahun. Dan ucapan bela sungkawa dan duka cita mengalir dari berbagai pihak, termasuk dari Ustadz Yusuf Mansur yang pertama-tama juga mengabarkan kepada khalayak mengenai kabar duka ini. Kita simak cuplikannya berikut. Wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, Indonesia berduka. Syekh Ali berpulang ke rahmatullah jam 8.30 pagi tadi di Rumah Sakit RC Jakarta. Insya Allah beliau syahid. Kurang lebih 16-17 hari ya di ventilator, dan semalam dikabarin oleh Ustadz Iskandar dan dokter bahwa Syekh Ali kritis. Saya juga sebar permohonan doa kepada ustadz, para ustazah, para kiai, para alim ulama, ke agim, ke teman-teman gus-gus Nusantara, pimpinan-pimpinan pondok se-Indonesia. Ini Syekh Ali kritis, kalau didoain udah mau dipasang alat jantung dan lain sebagainya. Kita kehilangan Ahlul Quran, kita kehilangan pejuang Quran, kita kehilangan orang dai yang ikhlas. Ini meninggalkan negaranya untuk Indonesia, mau pindah kewarganegaraan untuk dakwah di Indonesia. Ungkapan duka mengalir dari berbagai kalangan, termasuk para selebriti yang pernah bertemu langsung dengan almarhum. Almarhum di akhir bulan Desember sempat terinfeksi COVID-19 dan sempat dirawat secara intensif. Namun kondisinya saat ini sebetulnya sudah dinyatakan negatif dan meninggal dunia karena komplikasi paru-paru yang diderita oleh almarhum. Ini ucapan duka salah satunya dari Irwansyah, kemudian juga ada dari Deddy Kobushe, ada dari Irfan Hakim, ada dari Tantri Kotak, dan masih banyak lagi. Doa semua tentu kita panjatkan kepada almarhum Syekh Ali Jaber. Semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut juga kami ingin menampilkan cuplikan ceramah Syekh Ali Jaber tentang kematian, untuk mengingatkan kita semua agar selalu mempersiapkan diri di dunia ini dengan sebaik-baiknya, dengan amal ibadah yang sebaik-baiknya. Kita mati atau apa tanda-tanda. Tetapi yang perlu kita fikirkan, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Apa yang semestinya saya lakukan untuk menghadapi kematian, untuk menuju husnul khatimah? Itu yang perlu kita fikirkan. Amalan yang baik, bertakwa, jadi orang yang berguna bagi orang lain, jangan menyakiti orang lain, jangan menzalimi orang lain, dan terus menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik untuk dirinya dan juga untuk orang yang ada di sekitarnya. Jaga salatnya, jaga Qur'annya, jaga akhlaknya, dimanapun anda berada, itu semua menjadi tanda-tanda anda benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kematian itu pasti kita akan ketemu. Tidak ada orang yang bisa terhalang dari kematian.
Berita selanjutnya datang dari Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ini termasuk salah satu artis yang mendapatkan suntikan vaksin pertama kali kemarin ya. Dia termasuk dianggap sebagai seorang influencer yang dianggap bisa memberikan pengaruh, memberikan pengenalan mengenai vaksin corona kepada khalayak luas. Oke, lagunya bisa ganti agak lebih ceria ya. Oke. Ini nah kemudian sebetulnya kehadiran Raffi Ahmad ketika menerima vaksin pertama kali cukup menuai pro kontra. Kenapa harus Raffi Ahmad begitu ya? Banyak yang mendukung, tetapi kemudian yang mendukung itu akhirnya kecewa ketika paginya terima vaksin, malamnya nih dari mulai unggahan Anya Geraldine ya, tampak Raffi Ahmad ini sedang berada di kerumunan ya, dan terlihat di dalam foto ini tanpa masker. Ya, kalau kita lihat dari kejauhan juga kelihatannya wajah-wajah di sana juga nggak kelihatan maskernya gitu ya. Mungkin lagi makan, tapi nggak kelihatan makanannya ya. Ini Anya ini di postingan story-nya ini cuma sebentar kayaknya, habis itu dihapus karena menuai reaksi netizen. Bunyinya adalah gini, benar-benar ya Raffi abis dikasih vaksin langsung nongkrong, nggak ada protokol kesehatan, buang-buang jatah vaksin aja beb. Ini adalah tulisannya Anya ya, ini tulisannya Anya kan? Ya padahal Anya juga ada di situ begitu ya. Mungkin maksudnya bercanda, tetapi ini sebetulnya kemudian ditanggapi serius oleh banyak pihak karena banyak pihak berharap Raffi ini memberikan contoh gitu kepada masyarakat luas sebagai penerima vaksin, untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat bahwa kalau nanti sudah menerima vaksin ya orang tidak perlu takut dengan vaksin, tetapi setelah menerima vaksin itu kita harus tetap juga menjaga protokol kesehatan, tetap harus 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Ya salah satunya yang kemudian menegur Raffi Ahmad itu adalah Sherina Munaf yang memutuskan untuk menegurnya melalui media sosial, bukan secara DM ataupun WhatsApp. Dia bilang gini, halo Raffi Ahmad, setelah divaksin bukan berarti keluyuran rame-rame dong. Anda dipilih jatah awal-awal vaksin karena followers banyak. Dengan alasan yang sama, tolong berikutnya konsisten beri contoh yang baik. Please, you can do better than this. Your followers are counting on you, katanya gitu. Dan ini masih menuai pro kontra dan lain sebagainya juga begitu ya. Ada yang bilang, ya kan itu di acara pesta itu semuanya direpit loh, nggak bisa sembarangan masuk acara itu. Jadi semuanya yang ada di acara itu semua sudah dites dan negatif begitu ya. Nah ini ada yang komentarkan, alangkah baiknya mbaknya langsung kontak ke yang bersangkutan juga melalui media. Begini jadinya orang tuh akan jadi berargumen yang enggak-enggak tentang hal yang satu ini. Tetapi ada juga yang berargumen bahwa sudah benar Sherina melakukannya secara terbuka. Mengapa? Karena Raffi Ahmad ini adalah public figure, begitulah ya, adalah public figure. Jadi masyarakat perlu melihat juga dan mungkin juga perlu mendapatkan masukan yang seimbang mengenai apa yang seharusnya dicontoh, apa yang seharusnya tidak dicontoh, begitu kurang lebihnya ya. Coba kita lihat akhirnya setelah banyak protes dilayangkan tidak berapa lama setelah foto itu beredar begitu, Raffi Ahmad pagi-pagi posting pakai masker gitu ya. Terus akhirnya juga Raffi Ahmad memberikan klarifikasi sekaligus juga permintaan maafnya. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ahmad. Ya, terkait kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya, meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staf yang ada di Sekretariat Presiden, dan juga sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam. Jadinya semalam itu bukan di tempat umum, tetapi memang di rumah pribadi salah satu ayahnya teman saya. Di situ kondisinya juga memang sebelum masuk rumahnya mengikuti protokoler, tapi pas di dalam kebetulan saya lagi makan, tidak pakai masker dan ada yang foto. Tapi apapun itu, saya juga minta maaf karena kejadian ini jadi heboh. Sekali lagi pun saya mengingatkan juga untuk kalian, untuk semuanya, untuk saya juga, untuk semuanya tetap kita mentaati protokol kesehatan 3M. Dan saya juga tidak ingin mengecewakan banyak pihak, apalagi kemarin saya juga alhamdulillah sekali beruntung banget saya mendapatkan kesempatan untuk divaksin yang pertama. Ya, maka dari itu permintaan maaf saya untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk Pak Presiden, untuk semuanya yang sudah kemarin mempercayai saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mengingatkan saya baik di media sosial, mengingatkan saya japri langsung, saya ucapkan terima kasih.
Dan kemudian Sherina merepost pernyataan maaf Raffi Ahmad dan mengucapkan terima kasih begitu ya. Raffi Ahmad juga banyak mendapatkan teguran, di antaranya dari pihak istana juga menegur Raffi Ahmad, dan pihak kepolisian ini kabarnya juga akan memanggil Raffi Ahmad untuk dimintai keterangannya. Gitu. Ini ada yang menarik juga ya, bahwa setelah Raffi Ahmad meminta maaf, ini adalah salah satu krunya Raffi Ahmad yang membela Raffi Ahmad dengan mention ke Sherina gitu. Ibunya gini, halo Sherina, kalau nggak tahu apa-apa nggak usah buat statement di publik. Tinggal chat langsung aja ke Raffi, baru bisa tahu gimana ceritanya. Pintar-pintar membuat opini ya, wanita yang pintar katanya gitu. Emosi ya kan Bapak. Ada lagi nggak komen yang kita baca ya? Ini padahal Raffi Ahmad sudah minta maaf loh ya. Ya intinya bukan apa yang terjadi sesungguhnya di tempat itu ya. Tapi karena Raffi Ahmad ini adalah figur publik dengan follower yang jutaan gitu ya, dianggap memiliki influence atau pengaruh yang besar. Ketika dipilih untuk menerima vaksin itu artinya diharapkan bisa memberikan edukasi atau memberikan pengetahuan yang benar kepada khalayak luas sehingga memiliki tanggung jawab. Ingat, semakin tinggi follower, semakin besar juga tanggung jawabnya, begitu ya, sama seperti kayak superhero itulah ya. Jadi jangan emosi, ya wajar karena bukan ada yang moto, tapi mereka selfie. Nah, oke, coba sekarang kita menuju ke bintang tamu kita ya. Kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ini langsung ada dua ya. Ini dua-duanya keren banget ya. Ini juga kayaknya banyak followernya, pasti memiliki tanggung jawab yang besar juga ya. Kita lihat profilnya, Bunda Rita Sugiarto dan Andika Babang Tampan berikut ini. Andika Mahesa, mantan vokalis Kangen Band berusia 35 tahun ini melalui surat keterangan rumah sakit di Bandar Lampung dinyatakan positif COVID-19 setelah rapid test antigen sejak 2 Januari lalu. Ia juga minta maaf serta membenarkan hal tersebut setelah foto dan videonya terbaring di rumah sakit beredar. Namun 9 Januari kemarin ia membantah kabar tersebut lalu mengatakan hanya sakit tifus dan asam lambung. Rita Sugiarto, pedangdut berusia 60 tahun yang dijuluki Diva Dangdut ini dikenal tahun 1976 sejak duet bersama Rhoma Irama dan memiliki sejumlah lagu hits seperti Hello Dangdut, Cuma Kamu, dan Dua Kursi. Perempuan kelahiran Semarang yang kerap memposting foto-foto mengenakan baju show-nya di Instagram hingga disebut netizen awet muda ini November lalu mempunyai channel YouTube bernama Rita Sugiarto Official. Benarkah Rita Sugiarto ingin menjadi YouTubers? Dan seperti apa kondisi kesehatan Andika Mahesa yang sebenarnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Terus gua ke rumah sakit lagi, enggak, kena COVID gua. Oke, baiklah, sudah ada Bunda Rita. Oh, aduh, tolong dibantu dong Babang Tampan ya ini Bunda. ya. Sebagai juniornya, Bunda, aduh cantik banget sih, tetap sok loh aku tuh kalau lihat Bunda di panutan gitu ya. Susah, ya emang gitu Bun, susah Bun, duduk ya, agak gantung gitu. Bun, begitu datang di sini ya, beda kalau biasanya kan kita ngobrol-ngobrol cantik ya. Kalau sekarang karena duduk di kursi ini artinya harus langsung menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Yang pertama ini ke Babang Tampan yang kemarin aku lihat videonya sedang terbaring di infus ya. Andika, fitnah atau fakta? Saat ramai berita kamu masuk rumah sakit, itu memang sengaja kalian aja yang menghembus-hembuskan kamu itu positif COVID. Padahal sebenarnya cuma sakit lambung, itu sebetulnya adalah supaya kamu mendapatkan banyak perhatian dari publik. Fitnah atau fakta? Bingung ya, karena kan dua rumah sakit yang di ini jawabannya beda. Yang pertama lambung, terus yang kedua kena COVID. Oh, oke. Gitu. Jadi sekarang terakhir kamu tes kapan? Kemarin sebelum kesini 3 harinya, alhamdulillah negatif. Tesnya apa? Antigen atau PCR? Yang dicocok ke hidung itu, apa namanya? Iya. PCR. 1 apa 2 yang dicocok? 2. Oh, PCR. Aman Bun ya. Dicolok. Kita sekarang juga udah pakai masker ya. Parno Ya, kita kan harus jaga jarak gitu. Jadi sebenarnya bingung. Tapi kan kamu sempat bilang tuh ya. Sempat bilang bahwa terima kasih yang udah nyebarin kalau aku tuh COVID. Ya, padahal kan sebenarnya nggak nyebarin. Emang ada yang begitu kan. Coba kita lihat ini. Videonya begini lagi. Ini siapa yang videoin? Coba kita lihat.
buat teman-teman yang udah ngisuin gua kena COVID, terima kasih banyak. Gue jadi bingung mau ngomong apa. Yang jelas kemarin gue emang sakit, asam lambung, tipes gue naik, kumat, itu aja sih. Kalau sakit enggak lah. Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih doa-doanya. Assalamualaikum. Gitu, itu yang videoin siapa? Kru kamu ya? Yang videoin adek si Yoga, nyuruh Yoga, enggak. Gua mau ngomong gitu karena ada beberapa job ya cancel semua. Oh, itu sebenarnya tujuannya. Aduh. Soalnya kan gitu, mohon didoakan nih kondisinya Babang Tampan sakit gitu kan, kayak kamu tuh kayak aduh gitu. Capean emang. Capean sih sebenarnya, cuman bingung kan karena di rumah sakit ini katanya tipes, rumah sakit ini kena COVID kan, tapi tetap ngikutin protokol kesehatan. Terus akhirnya kamu isolasi? Isolasi sebulan. Sebulan? Sebulan ya, Oke. dari tanggal 19. Apa yang kamu rasain sih? Lemes, capek, apa? Kalau ngerasain tuh emang bener-bener nggak ngerasain, pokoknya ininya kayak dicekek sama nggak bisa makan pada saat itu kan, nggak doyan makan ya, sama mata ini nggak mau tidur berhari-hari tuh. Oh gitu. Berminggu-minggu, jadi kepikiran terus kan, COVID apa kayak mana, makan nggak mau segala macem gitu. Kamu isolasinya di rumah atau di rumah sakit? Di rumah sakit, Oh, di rumah terus sakit. seling berapa hari, seling seminggu karena ngerasa nggak ada perubahan, akhirnya keluar. Ditanganin sama kakak, kebetulan terima kasih juga buat dokter Zam, Kanjeng, terima kasih. Nah dialah yang ngomong suruh pakai ini, vitamin itu, alhamdulillah. Meningkatkan imun tubuh ya? Ya, terus swab lagi 4 hari dari situ, negatif. Berapa kali udah kamu swab negatifnya? Dua kali Udah sama ini mau berangkat. Oh iya, Udah jadi gitu negatif. memang protokolnya ya. Setelah itu 2 kali tes negatif, baru boleh berangkat beraktivitas lagi gitu. Alhamdulillah lo udah sehat ya? Alhamdulillah. Oh, udah bisa cari duit lagi ya? Alhamdulillah. Bunda di pojok sana lagi nih, aduh. Udah wasok dan ragu-ragu ya Bun. Udah disemprotin sama dia nih, baik. Disemprotin, maksudnya Bunda. Oke, kalau Bunda, aku mau nanya Bunda, Vita atau fakta? Bahwa selama pandemi ini Bunda alhamdulillah punya waktu luang banyak juga sehingga bisa berkarya. Bisa bikin lagu, bahkan sudah ada beberapa artis yang memesan lagu ciptaan Bunda Rita. Vita atau fakta? Fakta. Mahal ya Bun katanya kalau pesan lagu sama Bunda. Sama kamu ya, aku murah diskon. Spesial diskon. Asik. Bun siapa aja? Udah berapa artis Bun yang minta lagu ya Bu Salah Bunda? satunya kalau yang udah jadi seperti Soimah, Oh. kemudian ada Newcomer juga, si Agus Sobri, kemudian ada beberapa juga yang sekarang sedang. Oh sedang digarap gitu ya. Wih cucok. Nggak bisa dicontohin sepatah 2 patah ya yang ciptaannya. Ra, itu kan. Oh gitu ya. Itu yang udah jadi. Oh yang udah jadi ada gitu-gitunya. Dulu. Oh ini nggak minta nih nggak dibikinin. Kalau misalnya dia udah pintar. Oh kalau misalnya Bunda. Dia udah pintar. Bikinin lagu buat Babang Tampan. Judul yang cocok buat dia apa Bun? Ceritain tentang apa Bun? Yang terakhir. Yang terakhir. Ya Allah. Ya benar Bun. Terima kasih banyak, insya Allah. Benar. Dapat yang terakhir. Amin ya Allah. Andika, Vita atau fakta? Jujur ya, kamu pernah ya kamu itu manggung tuh nggak pede sampai harus pakai hoodie. Udah pakai hoodie nutupin setengah muka, nyanyinya nggak ada belakang lagi. Fitnah atau fakta? Sampai ditimpukin sama penonton. Fakta. Itu kenapa sih? Beneran nggak pede atau lagi? Nggak, dulu kan emang bukan vokalis sih sebenarnya. Saya itu cuman lebih ke krunya Dodi ya, maksudnya. Masa sih? Iya, maksudnya kayak Dodi latihan. Kalau di Lampung itu kan, ya maaf nih ya gitu loh. Sendal tuh pasti hilang, mau di masjid, mau di mana tempat gitu, pasti dituker gitu. Nah, terus? Jadi sendal mereka yang bagus-bagus, Andika jagain di depan, nungguin gitu loh, dan mereka latihan. Jadi? Tiba-tiba suatu ketika ada festival, Dodi ini suaranya parau. Nah, nggak bisa untuk nyanyi gitu. Terus? Akhirnya saya memberanikan diri daftarin, karena udah dikadaftarin kan, mau nggak mau. Ya, Yang apa lagunya? Kamu. Ya akhirnya gue yang nyanyiin sampai sekarang. Oh kirain kamu tuh ada belakang. Pertama kali nyanyi ya gitu, pakai hoodie karena nggak pede kan. Rambutnya lagi. Begini sampai habis, timpukin terus. Pakai aqua. Oh kurang ajar nih vokalisnya gitu. Menang nggak? Dapat the best vokal aja. Oh the best vokal ya. Kirain kamu ada belakang sambil merhatiin sendal. Enggak, tadinya malah krunya si Dodi ya, gue malah nggak nyangka juga sampai sekarang malah jadi penyanyi. Ya. Pantas Dodi suka kesel sama dia ya. Dulu perasaan dia kadang suka belakang tapi udah bayan ya, udah bayan ya. Udah, alhamdulillah. Masih bayan Udah ya. gabung. Oke, alhamdulillah. Bunda Rita, Vita atau fakta? Kalau Bunda Rita ini dulu anaknya tomboy banget.
pernah naik pohon cermai, pohonnya roboh, ya Bunda ikutan roboh bersama pohonnya. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Umur berapa, Bu? Itu